Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku hari ini tidak membicarakan apapun kecuali eh, kepada hal-hal yang menyangkut kehidupan aku ya. Jadi ini adalah ayahku luar biasa, ayah yang hebat luar biasa. Menurut aku ya, siapa lagi yang harus kubanggakan kecuali aku? Karena selalu menuntun dalam kebaikan untuk kemaslahatan bersama. Ini almarhum kakak aku yang dibimbing sama ayah untuk banyak melakukan hal kebaikan ya, dan menuntun keluarga semua, mengumpulkan keluarga semua. Jadi di sini aku baru tahu di akhir zaman ini bahwa ayahku itu bukan orang sembarangan ya. Jadi dia itu pendiam tetapi mengetahui banyak hal gitu. Tetapi beliau ini langsung ke intervensi. Beliau kan seorang pantri ya, jadi ilmu medisnya benar-benar luar biasa ya. Tapi kalau kebatinan juga pantas saja, ketika tamunya datang dia juga selalu menyuruh kalau kita mah ya disertai ilmu kebatinan, kalau bersolawat, terus kalau kayak gimana ya. Jadi katanya Pak Mantri itu punya kebatinan ya, ternyata beliau tuh seperti orang biasa tetapi dia punya sesuatu gitu, sesuatu amalan baik yang aku lihat itu. Beliau itu dermawan luar biasa, sampai kemakmurannya di setiap kali tempat itu subur makmur gitu ya. Tapi di sini jangan salah, beliau itu sering aku suka sedih ya, kadang suka curhat ya sama ayah tuh, sharing. Ada banyak fitnahan, terus beliau itu terkena sihir juga guna-guna. Beliau itu menyayangi pegawainya ya, pegawai penyawah gitu, terkena guna-guna waktu di daerah Sukamaju ya, sama anak penyawahnya gitu, tapi berhasil diatasi ya. Itu luar biasa. Jadi imbas dari perbuatan sihir itu ya, guna-guna itu, reaksinya luar biasa kepada anak-anak gitu. Jadi jahat, galak gitu kepada anak-anak tuh, galak itu mendadak. Jadi waktu aku masih 5 tahun itu setelah aku mengkaji bahwa Nabi Muhammad itu diuji juga dengan sihir ya, apalagi kita ya. Jadi di sini akulah yang menghadapi beliau. Ini adalah sebenarnya ini beliau itu meninggal di usia 21 tahun. Begitu selesai kuliah, pas mau diwisuda ya, meninggal di usia 21 tahun. Karena penyakit medis dan ada unsur non medisnya juga, yang setelah aku kaji sekarang ya, beliau ada unsur non medis. Jadi waktu selesai akper itu, beliau ditugaskan ayah untuk membantu ayah ke kampung ya. Di kampung itu kan ada kekuatan-kekuatan yang dari perdukunan ya, jadi beliau itu masih mentah kalau ibaratkan ya. Jadi kenalah ke beliau gitu. Terus penyakit medisnya gagal ginjal gitu. Jadi ada dua, ada penyakit yang tersurat itu terdiagnosa gitu kayak gagal ginjal, tapi ada penyakit yang tersirat, yang tidak tertulis. Sama akhir zaman juga ada penyakit yang tersurat dan ada yang penyakit tidak tersirat gitu. Penyakit akhir zaman ini yang tersurat kan yang didiagnosa dokter gitu, yang tidak tersirat itu banyak sekali, dan itu yang paling berbahaya dalam kehidupan kita untuk masa kini dan masa mendatang, begitu kira-kira. Dan beliau ini sudah wafat ya, udah pada meninggal berdua nih, tetapi mereka itu ruhaniahnya itu seperti mendukung aku, terus mensupport aku agar tetap bertahan. Kamu harus hidup, harus ini dengan tawakal dan terus kalau mau misalkan berobat itu harus benar-benar minta petunjuk sama Allah dengan sholat tahajud, misalkan sholat duha. Jadi kita kalau diarahkan itu tidak salah kaprah, tidak salah arah gitu ya. Kalau aku misalkan mengalami sakit nih, apakah sakit fisik atau sakit di guna-guna gitu ya, di sini oke lah, aku adalah anak ayah yang imut. Jadi apa yang ayah katakan itu benar semua ayah. Aku dapat jawabannya di akhir zaman ini gitu. Jadi ayah aku tuh begini, Neng, kamu harus bisa menyuntik sendiri. Aku salah satu anak keperawat. Anak ayah itu kan 3 masuk akper ya, dan 1 nggak di dunia kesehatan, yang 1 gitu. Yang 3 ini di dunia kesehatan. Nah, salah satu yang diajarkan untuk menyuntik sendiri hanya aku.
ternyata kenapa aku tuh sampai bertanya-tanya ya, kenapa ayah aku sampai mengajarkan seperti itu? Karena ada masa di akhir zaman teman tidak memberikan kebaikan lagi kepada teman. Ternyata betul. Mungkin untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk keperluan acara politik kayak gimana lah, aku juga tidak tahu. Sehingga ayahku, kamu harus bisa mengobati sendiri, kamu harus bisa gitu. Ayah aku ternyata benar. Aku kan gini, aku tidak percaya gitu, masa sih ayahku bisa kebatinan gitu ya. Jadi semua pasiennya itu berkata, ayah kamu tuh bukan orang sembarangan loh gitu, masa sih gitu. Kalau yang ayah ajarkan kan hanya bagaimana cara mengobati diri sendiri dengan obat-obat generik ya. Terus ya gitulah intinya, semua yang ayah miliki kemampuannya diajarkan sama aku. Dan ini yang kedua, yang ini tuh gitu, karena yang lebih deket sama, kalau berani sharing tuh aku sama kakak aku, kalau adik aku sama ibu gitu, ibu aku yang lebih ininya gitu, karena adik aku juga memang perawat tapi langsung di Jakarta waktu itu ya gitu. Dan kita sayang adik, kita tuh sayang semuanya sama. Sekarang ini aku memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, kepada adik aku. Kemarin dia sempat bikin di adikku sayang gitu ya. Aku akan menyampaikan sesuatu hal. Adikku tidak tahu apa yang menimpa aku sekarang ini, saat ini, tapi aku harus selalu berada di jalan kebaikan. Aku penganut paham rahmatan lil alamin, dan gitulah yang ayah kita ajarkan gitu. Dan aku sedang menjalankan apa yang ayah inginkan gitu. Bukannya aku tidak pernah melalaikan keluarga aku itu, kalau ke orang lain aja berbagi, apalagi ke keluarga ya. Tapi di sini akhir zaman ini adalah mengkategorikan kali ya. Sekarang kita berkeluarga, tapi keluarga ada sebagian keluarga yang pahamnya itu ada dua paham. Di sini ada paham Ka'bah, ada Kabalah. Di sini tidak semua anak bisa berpaham ke sini. Maunya ayah kan ke situ ya, ke Ka'bah gitu, percaya kiblatnya tuh Ka'bah gitu, jangan kemana-mana. Jadi di sini aku akan menerangkan deh. Kita ada dalam episode war of kekuatan, war of power ya, kekuatan. Kita sedang mengalami perang kekuatan Dajjal yang bersumber dari Kabalah dan kekuatan Allah ya, pencipta kita semua, yang bersumber di Ka'bah. Di sini kenapa ada Ka'bah dan Kabalah ya? Aku tidak menyudutkan siapapun, negara manapun, tidak. Aku hanya membahas apa yang akan aku sampaikan ya. Kelihatannya kalau menurut survei aku tuh ya, Ka'bah itu seperti di apa ya, kayak diputar balikan nama Ka'bah, Kabalah gitu. Ini biasanya kaum musyrikin di sini, kaum musyrikin, munafikin tuh gabungnya di sini. Terus akhirnya ada Pasik kan ya, kayak kaum gitulah gitu. Tapi itu berbalik lagi ke masing-masing, mau milih yang mana, mau golongan ini apa mau golongan ini. Ini hanya dua, di akhir zaman ini hanya dua, golongan ini apa golongan ini gitu. Itu tidak kalau di sini tuh berarti di sini ada masalah akidah, itu aja. Di sini tuh penyimpangan lah, kalau yang dari sini tuh ada penyimpangan di sini, dan tidak bisa dijelaskan kalau ini akidah itu kan dari di hati masing-masing gitu. Aku ada di mana? Aku adalah hamba Allah ya. Aku ada hamba Allah yang ditugaskan Allah tuh untuk menyampaikan kebaikan untuk keperluan bersama gitu, maksudnya kepentingan bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan lah ya. Kalau aku misalkan dituntun Allah untuk datang ke komunitas Maher Zain, ke komunitas apa ya, pokoknya komunitas yang lain yang pernah aku datangi ya di media sosial, bukan bermaksud buruk ya, tapi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Aku kenal si A, si B, si C tuh apa ya, udah qadarullah, udah Allah tuntun ya, dan aku harus menjelaskan sesuatu. Di sini aku percaya keajaiban, miracle. Ketika aku sakit, terkena guna-guna atau penyakit, aku
percaya dengan imaging. Orang bule aja bagus banget kalau udah bilang it's amazing. Amazing adalah miracle. Miracle itu keajaiban yang dimiliki oleh kaum mukmin dari golongan Ka'bah gitu ya. Ka'bah itu mengeluarkan cahaya-cahaya. Cahaya itu terkabulnya doa-doa bisa makbul ya di sini. Makbul tuh jangan jauh-jauh kalau meminta doa itu di sini depan Ka'bah. Kalau ini, tapi kalau misalkan kita di sini kan ada perlu biaya kalau buat ke Ka'bah itu dengan cara umroh atau haji. Di sini kalau kita punya keyakinan yang benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, doa dari rumah aja sudah terkabul gitu. Itulah tauhidnya seorang mukmin, hamba, benar gak? Kalau ngomong masalah tauhid itu harus bicaranya dengan para guru-guru besar, bukan aku ya. Aku mah hanya seorang perawat yang mengkaji realita lah ya kita, karena aku selalu mengadakan penyuluhan gitu ya. Jadi anggap saja aku ini mengadakan penyuluhan. Penyuluhan. Jadi miracle, keajaiban, aku percaya ini. Nah, kenapa ayahku selalu begini, kamu bertahan Neng, kamu berjuang Neng gitu. Aku udah mengalami operasi pengangkatan rahim ya. Sebelum umroh ini, jangan salah pemirsa, aku mengalami operasi angkat rahim sampai gini. Ya Allah gitu ya, kalau mau udah qadarullah, aku harus menghadap Engkau gitu. Tapi ternyata Allah itu menginginkan aku gitu untuk menyampaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan istilahnya di akhir zaman ini ya, karena aku tuh pinginnya rahmatan lil alamin, tentram untuk semuanya gitu. Terus ayah dan kakakku tuh selalu ada. Terus nenek aku, almarhum nenek aku itu ada sampai di Bukit Sapa. Almarhum nenek aku itu seolah-olah kalau kita mah menggandeng aku gitu. Nenek aku itu selalu bercerita tentang kaum Yahudi, terus aku harus mendatangi kaum Yahudi gitu. Makanya aku dipertemukan dengan Gulem Ahmed, Hafiz Ahmed Raja Kodria lah. Di situ aku terjadi diskusi gitulah, itu sharing. Tapi aku bukan bagian dari komunitas Hafiz Ahmed ya. Aku hanya singgah, kalau gitu singgah. Terus sambutan dari Hafiz Ahmed itu luar biasa baik gitu ya. Itu terus aku singgah di komunitas Maherjen. Jadi Allah menuntun aku, bukan kehendak aku ya. Semua yang terjadi pada itu kehendak Allah ya. Aku datang ke komunitas A, B, C, D itu semua ketemu dengan si A, si B, si C itu kehendak Allah. Meskipun aku tuh kesal ya, kenapa seperti ini sih Allah? Kenapa seperti aku tuh sempat marah-marah gitu ya. Tapi itu gimana lagi gitu lah. Terus kan sebelumnya juga aku sudah mengalami kalau kita pengangkatan rahim gitu. Terus dari selesai angkat rahim itu, selesai operasi itu, aku diuji lagi, tidak bisa bangun. Dari pihak rumah sakit mungkin menyangka aku tuh sembuh bisa ini, aku diuji lagi tidak bisa. Dari rumah sakit Sentosa itu kan aku dalam keadaan pakai kursi roda ya, aku tidak bisa bangun waktu itu, tidak, cuma duduk separuh badan ya. Nah, terus kakak sampai di Tasik ya, aku dibawa ke Tasik. Kakak sepupu aku, halo kakak sepupu aku semuanya, Paman Trinendi ya, yang di rumah sakit Tasik tuh berkata, katanya si Neng tuh jangan-jangan katanya lama gitu ya buat ininya. Masya Allah luar biasa, keluarga besar aku tuh sayang banget sama aku semua, sampai semuanya datang, tidak pernah berduyun-duyun, semuanya datang ketika aku sakit itu. Mereka semua sayang dan peduli sama aku, karena aku juga ketika sekalinya bertemu mereka aku rame, semua keluarga pengen dipertemukan, pengen ada datang ke rumah gitu. Kalau aku udah ada ke sana gitu, pokoknya semuanya harus kumpul, semuanya harus kumpul semuanya gitu. Ketika aku kemarin tahun 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang aku ke Tasik, semua keluarga aku membuka open house yang tadinya rumah aku tuh tertutup ya. Rumah ayahku di Dadaha Tasik itu tertutup, tapi ketika aku datang semua dibuka gitu, ramai. Kalau ada aku tuh semua keluarga tetangga tuh ramai. Hanya saja sekarang ini aku dalam masalah yang tidak orang ketahui, berarti aku sedang mengalami masalah yang tidak tersirat, jadi orang susah menyampaikannya ya semuanya. Tapi ini demi kebaikan bersamanya. Aku punya doa buat adik aku juga. Mohon maaf lahir batin ya. Aku kemarin menerima WA. Bilang, ingat ada aku katanya sama keluarga besar. Iya, aku ingat banget. Dan aku juga mengetahui, aku turut berduka cita kemarin dan asal om aku yang wafat. Aku mengetahui dan aku berdoa.
di akhir zaman ini kita sedang menghadapi ini. Ya, akhir zaman ini kita sedang menghadapi ini, Kabalah dan Ka'bah gitu. Aku tahu om aku itu baru pulang umroh, kalau nggak salah umroh ya. Almarhum adanya ibu, Pak Muhaimin ya, Pak Muhaimin tuh ya almarhum. Aku tahu dan aku mendoakan gitu. Aku itu dalam posisi yaitu aku sendiri sedang menghadapi ini, kekuatan ini gitu. Dan aku itu berusaha untuk tidak tidak ini memberikan segini loh, tidak jangan inilah gitu, jadi dibatasin gitu, karena kita kekuatan dari negatif dan positif itu panas luar biasa gitu. Jadi gitu, yang penting aku sedang melindungi semuanya lah dari kekuatan ini semampu aku, terutama generasi muda ya. Makanya aku mohon doa bersama dari jemaah umroh dan haji. Umroh haji adalah berjihad di jalan Allah itu, dan aku juga sedang melakukan jihad yang sama gitu, dengan cara ya Allah menginginkan aku untuk berkiprah di bidang fashion gitu semampu aku, fashion syar'i itu semampu aku. Mau tidak mau kamu harus gitu. Aku kan capek, mau tidak mau kamu harus gitu. Jadi tidak ada yang tidak ada seorang pun yang bisa menentang gitu. Aku diperintahkan Allah gitu. Terus mau apa gitu. Kalau diperintahkan Allah itu sakit juga disembuhkan. Orang-orang yang mau menyakiti kita dengan cara radikal atau apapun dibikin segan buat menyakiti gitu. Jadinya kalau Allah yang memerintahkan, kita bisa apa gitu. Karena di sini aku juga tidak semata-mata komersil ya. Aku kan masih sesenggang waktu. Jadi aku juga banyakkan hasil karya aku tuh banyak dibagiin ya. Buat kado Pak Guru, Bu Guru, buat berbagi ke teman-teman, kadang didiskonin kayak kemarin mah. Siapa yang mau mah, ini satu set hijab sama gamis 35.000. Siapa sih, akhirnya setengah lusin habis tuh. Kalau apalagi di resesi ini ya, uangnya mah ya buat jajan aja, jajan saku gitu, nggak buat orang. Aku juga ngebutuhin uang tuh tidak hanya sebatas jajan gitu, nggak jajan, maksudnya jajan biasa kayak anak-anak lah. Jadi aku tuh seperti kayak anak-anak kalian gitu. Itu tidak berambisi. Makanya kalau ngomongin ambisi uang itu tuh tidak bisa masuk ke aku mah gitu ya. Pokoknya hidup ini dijalanin. Sekarang kayak gini, aku punya channel itu, semua orang itu kenapa ada kayak gini, Umi punya ya channel YouTube ya. Ada sebagian ibu-ibu gitu, mbak-mbak yang iri gitu hasil. Aku itu masuk YouTube itu tidak bermaksud komersil. Mungkin mereka itu kan pingin terkenal, pingin subscriber. Aku itu tidak bermaksud ke sana gitu, karena sudah cukup penghasilan aku dari penghasilan, bukan penghasilan ya, uang saku aku buat jajan tuh sudah cukup ya. Meskipun ya itulah buat berbagi, buat menyenangkan ibu-ibu rumah tangga tuh, kayak jualan sabun. Akhir zaman itu harus banyak nyuci baju katanya gitu, intinya mencuci, mengkaji gitu loh intinya, muhasabah diri ke sana begitu. Aku merasa masalah ini apa ya ini tadi ya. Jadi ini Ka'bah itu apa nih isinya, itu amazing, miracle, keajaiban tuh. Di sini berarti ada doa, faktor doa. Untuk mendapatkan keajaiban itu ada doa itu untuk untuk ke Ka'bah itu kan kita harus pergi dulu umroh atau haji. Masalahnya ini sekarang kan haji, ongkos naik haji itu udah qadarullah ya, udah serba agak susah gitu. Tapi di sini siapa yang berniat baik pasti akan dimudahkan, dicukupkan. Itu seperti baju nih, aku kekurangan baju buat umroh atau haji, ada rezekinya ketemu aku dikasih gitu, seperti gitulah. For example, contohnya seperti itu. Di sini Kabalah itu ya, itu kayak diputar balikan dari Ka'bah, Kabalah gitu. Ini persihiran, dunia persihiran. Ini apa ya, magic, isinya Kabalah itu magic, black magic. Nah dari sini adanya sider. Kalau nanya sider tuh tanya tuh ke komedi, ke Alapasi. Itu sider tuh apa ya, dari mana ya? Aku kan orang Indonesia, jadi apa ya, ke Pangeran MBS tahu nggak ya sider tuh apa ya? Apa di kerajaan ada sider nggak? Aku minta dong tuh kan, aku kalau sider itu aku malah membutuhkan sider.
Daripada uang aku butuhnya sider tuh, sider. Karena ini untuk menghadapi sihir yang berat ya. Sihir yang berat di akhir zaman itu berasal dari sini, kabalah. Tapi di Indonesia juga ada loh gitu. Ada, mohon maaf ya, dulu om aku ada di Kalimantan dan dia seorang haji ya. Waktu di Kalimantan dan kami saling mendoakan dalam kebaikan di situ. Kalimantan itu pekat sekali dengan itu ya, dunia magis ya. Tapi di sini aku mah gitulah mengajak kebaikan untuk semua. Kalau ada yang mau insaf ya insaf lah gitu. Kalau yang mau masih tetap di jalan itu ya udah gitu masing-masing. Allah itu hanya memberikan pilihan, sama seperti aku. Kamu mau berangkat umroh lagi, Allah sediakan pesawatnya, Allah siapkan teknik cicilan buat berangkat umroh gitu. Tetapi kalau kamu masih mau menjalankan tugas-tugas ya udah kamu kerjakan gitu. Tapi jangan lupa kamu bersyukur dengan memberikan kayak gamis gitu ya ke orang-orang yang mau umroh atau haji, terus berbagi ke teman tetangga gitulah dengan caramu sendiri. Nah di sini katanya Dajjal itu mengaku Nabi Khidir apa Nabi apa gitulah ya, terus mengaku wali Nabi Khidir, terus akhirnya mengaku Allah katanya gitu. Itu Dajjal. Berarti dari sini sumbernya, yang di sini yang perdukunan tuh ke sini berarti ya. Kalau di sini bersumbernya ke Imam Mahdi. Yang jadi masalah, yang jadi permasalahan siapa Imam Mahdi dan di mana kita tidak tahu. Kita hanya memohon doa kebaikan dunia dan akhirat dan berusaha untuk berbuat baik dan beramal baik gitu kepada tumbuhan hewan ya semampu kita lah. Tumbuhan hewan terutama yang makhluk-makhluk yang tidak berdaya gitulah intinya. Di sini kenapa ada aku menulis ruh ya, karena di sini sini akan bicara tentang, maksudnya gini lah, kalau ada orang-orang yang soleh bertemu ruh Nabi Muhammad, aku selalu percaya itu ya, karena tidak semata-mata didatengin sama ruh Nabi Muhammad ya. Kalau dia benar-benar bukan orang terpilih ya berarti orang soleh, benar-benar solehah. Dan memang kalau orang yang sudah didatengin Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi Muhammad gitu, tidak ada jelmaan. Nah kalau kayak membangkitkan orang tua kita yang sudah meninggal, itu korin jin. Jadi di akhir zaman itu ada Dajjal di akhir zaman, di hari apa ya, pokoknya yang Dajjal itu, pokoknya periode Dajjalnya keluar itu bisa membangunkan orang tua kita yang sudah wafat ya kan. Jangan percaya gitu, ini kayak gini ayah aku kan, ini ayahmu loh gitu, ini kakakmu loh gitu. Aku tidak percaya gitu ya. Dan jangan percaya kita, karena itu jin korin, bukan ayah atau kakak kita gitu. Karena manusia sudah meninggal itu tidak akan hidup lagi gitu. Jadi memang sudah qadarullah. Kecuali ada nabi yang bisa itu ya, apa ya namanya, yang nabi yang dikhususkan sama Allah ya, yang bisa untuk keperluan tertentu ya, seperti apa ya, cerita nabi siapa ya, itulah pokoknya, itu ke guru besar lah, aku tidak berani terlalu membahas itu. Jadi di sini ruh Nabi Muhammad, aku sangat percaya dengan orang-orang soleh yang bertemu dengan ruh Nabi Muhammad gitu. Dan kenapa ruh itu sampai keluar, berarti benar-benar luar biasa ya, dalam kondisi emergen. Umat Nabi Muhammad ini dalam kondisi urgen gitu, urgen dalam ajaran beliau ya. Ya udah, aku perlu sider tuh bayaran MBS, aku minta sider dong, bukan minta uang, sider. Sider asli Arab, ada gak asli Arab dulu? Aku itu hanya tahu itu kalau di Sunda itu ada daun kelor ya, tapi kalau ini sider, sepulang umroh aku baru tahu gitu. Allah tuntun sider bidara tuh. Jadi Pak Ustadz akhir zaman tuh ini tuh sider
harus punya sidr. Sebagai seorang mukmin itu harus punya sidr daun bidara. Jadi bisa mengobati sendiri. Aku tidak gini. Jadi kalau ada yang misalkan anaknya rewel, udah mah mandiin pakai bidara itu. Udah aku cuma suges. Jadi sebagai seorang perawat aku hanya melakukan penyuluhan. Jadi bukan aku yang ngobatin, misalkan yang bukan karena yang ngobatin itu aku tidak berani. Maksudnya gini, aku itu bukan ahli pengobatan ya, apalagi komersil buat tujuan komersil. Aku hanya mengadakan penyuluhan aja, sok mandiin pakai bidara gitu. Terus kalau ada air zam-zam gitu, itu saja gitu. Dan itu yang selalu aku lakukan untuk diri aku sendiri gitu pemirsa. Jadi luar biasa, Allah itu menyuruh aku dalam kondisi berat. Ya sudah ya, segitu saja. Semoga semuanya selalu dikuatkan sama Allah. Itu jangan salah kalau aku tuh paginya aku ada keluhan kayak ada gimana gitu, siangnya udah sehat kembali. Sorenya aku seperti aku pernah mau pingsan, kena kayak kalau kita apa ya, kenapa angin begini kayak gitu, kena perut aku gimana. Aku pernah lah ya, waktu itu aku berada di suatu gerbang sekolah tuh SD kayaknya, waktu SD. Jadi di situ kenakalan anak-anak sudah mulai terlihat waktu itu. Di situ ada kekuatan yang dari, aku tidak tahu dari Dayak apa, mohon maaf ya, aku tidak memajukan suatu komunitas, tapi ada kekuatan yang mempengaruhi anak muda. Kasihan ya, mereka itu dibikin kayak merokok, terus pacaran gitu ya, pacaran ya, kasihan gitu masih. Jadi kenanya ke aku gitu langsung. Tapi qadarullah, Allah memberikan kekuatan padaku gitu. Kalau tidak, aku tidak bisa ngobrol seperti ini gitu. Kalau untuk demi kebaikan, apalagi anak-anak muda itu masih muda, ya Allah, mereka fokus sekolah, mereka fokus itu belajar gitu loh. Makanya aku tuh bertahan ya. Jadi kakak dan almarhum ayah aku tuh gitu, ini wasiat beliau tuh, aduh tuh aku harus kuat katanya gitu. Pemirsa, ayah aku tuh luar biasa. Ternyata benar, beliau itu bukan orang sembarangan tuh. Para pasien Pak Mantri Ambari almarhum, ayah aku tuh bukan orang sembarangan. Memang benar, baru aku keuji sekarang. Aku kan tidak percaya, ya itu aja sekali lagi aku omongin, aku tidak percaya ya ayahku punya kebatinan. Ternyata benar. Ya sudah, begitu saja untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kebaikan lah, jalan yang terbaik, kebaikan. Dan kita tuh, dunia itu tuh sebentar lagi atau kiamat. Wabah corona sudah dialami, banjir bandang, mau apa lagi coba, gempa bumi sudah, mau apa lagi kata Allah teh, mungkin ada meteor jatuh baru kita sadar meren ya, begitu ya. Mau apa lagi yang kita inginkan coba, katanya gitu. Yang kita inginkan itu nikmati hidup ya, rukun semua tuh yang tadinya itu yang mau sadar ya sadar, insaf gitu. Kalau masalah uang mah relatif, aku punya uang berapa ya sekarang ini, 75.000, 100.000, itu relatif. Tadinya digunakan untuk apa dulu, untuk kebaikan, untuk digunakan untuk apa dulu ya, misalkan gini, uang itu sedikit besar itu sama, bagaimana kita mengolah uang itu untuk apa dulu. Kalau orang yang punya pemikiran yang menilai suatu barang berdasarkan fungsi dan manfaat, semua uang yang kecil ataupun yang besar itu bisa dipergunakan gitu loh ya. Tidak perlu ini loh, kenapa dari 500.000 kamu bisa punya toko 1, 2, misalkan bisa masuk dari 3 toko lah. Dari syukur nikmat itu. Sekarang dimodalin, berapa dimodalin, kata ayah aku tuh bilang dimodalin berapapun gak ada hasilnya, karena tidak tahu bersyukur, tidak tahu arti, fungsi, dan syukur nikmat. Akhirnya apa? Hasad, iri, dengki dengan sesama saudara sendiri. Itu. Jadi ayah itu bisa melihat mana anak-anak, mana yang bisa gitu. Adik aku tuh kebanggaan ayah tuh adik aku tuh gitu, makanya dia yang menghandle tuh. Aku yang bangga sama adik aku tuh. Jadi udah deh yayasan dipegang alih sama adik aku gitu.
dan menitipkan ibu, karena aku tuh dibawa sama ini ya, kepala keluarga gitu. Jauh lah, kalau perempuan itu jauh. Jadi ayah aku juga, aku menitipkan ya gitu. Jadi semua pengawasan kalau ada apa-apa gitu. Adik aku pengertian banget, luar biasa ya. Apalagi dalam kondisi begini ya, adik aku tuh sedang menghadapi tantangan hidup yang cukup besar dan ujian yang berat sekali. Bahkan nyawa aku taruhannya tuh ya. Kalau ini benar-benar beliau ini sudah pahlawannya ayah ini ya, almarhum kakak aku tuh pahlawan ayah bagi ayah aku ya, benar-benar luar biasa itu. Jadi itulah yang ingin aku sampaikan hari ini buat keluarga besar aku. Aku tuh sedih, jangan dipikir aku cengengesan, ketawa-ketawa ceria, muter-muter, joget-joget. Aku tuh sedih, menangis, aku kangen sama keluarganya. Ketika kemarin aku ditanya sama satu jemaah di sini, Umi, ntar kita ke Tasik ya, kita ketemu keluarga besar. Oke, ayo, kata aku. Tapi dalam hati aku tuh masih begini, bukan saatnya sekarang ini. Bukan saatnya sekarang ini. Aku sedang menunggu waktu lah. Ya, ayah aku malah bikin, udah sementara ini kamu lakukan apa yang Allah perintahkan gitu, meskipun udah kirim doa aja sama ayah gitu, sama kakak aku, karena ruhnya malah mendekati aku gitu. Kesana kan kosong, berarti kalau di ibarat kemar rumahnya kosong. Di sana tuh ada makam, kalau kita mau makam, tapi ayahnya malah ruhnya itu mendekati ke aku gitu, mendukung aku. Ayah aku mendukung aku, almarhum kakak aku gitulah pemirsa. Jadi di akhir zaman ini semua keluarga yang berkiblat ke sana tuh pasti mendukung gitu. Di situ udah ya semuanya. Aku tidak mau membahas apapun hari ini tentang hari apapun. Ini hari selamat hari weekend aja. Bener nggak hari weekend? Ntar aku lupa lagi. Sekarang itu hari Senin. Dikira hari Selasa, ternyata hari Senin. Jangan begitu itunya. Sekarang hari Minggu, bener nggak hari Minggu? Bener nggak sih? Kalau salah berarti gimana lagi ya? Sekarang aku tidak mau bahas apapun, jadi itulah yang aku sampaikan. Oke, semuanya selamat menikmati hari dengan penuh rasa syukur ya. Assalamualaikum.